Sabar itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang memiliki batin yang kuat. Sabar itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang memiliki mental yang tangguh, sehingga tidak rapuh, tidak gampang runtuh, tidak mudah patah, tidak mudah mengeluh. Namo Buddhaya. Hari ini Minggu, para upasaka, para upasika dengan penuh sukacita menyisihkan sebagian waktu di dalam kehidupannya untuk diisi dan digunakan sebagai satu sarana kebajikan. Dengan hati riang dan gembira, Anda datang ke wihara melakukan serangkaian perbuatan baik. Dengan penuh keyakinan, Anda melakukan puja. Dengan penuh kedamaian, Anda melatih diri di dalam pengembangan batin. Dan pada kesempatan ini kita juga punya satu kesempatan lagi untuk bersama-sama belajar Dhamma ajaran Sang Buddha. Sebagaimana yang Bapak Ibu telah lihat di poster pengumuman melalui media sosial Wihara Mahasampati, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar Dhamma tentang satu topik, yaitu kesabaran. Di mana dengan topik ini, judul yang akan kita ulas, yang akan kita pelajari adalah menahankan dengan sabar adalah kemenangan sejati. Tentang kesabaran Bapak Ibu, barangkali ini adalah satu kata yang sederhana, mudah diucapkan. Bahkan anak-anak SD kelas 1, kelas 2 juga bisa mengucapkannya. Sederhana, mudah diucapkan, tapi mungkin hampir semua yang ada di sini setuju kalau satu kata ini sulit untuk dipraktikkan. Bahkan kemarin baru dipost beberapa jam di media sosial Wihara Mahasampati, ada satu umat yang mengirimkan posternya ke saya, kemudian diberikan narasi. Bante, tapi kan kadang-kadang menahan dengan sabar itu kan sangat susah. Saya jawab, bukan kadang-kadang lagi. Memang menahan dengan sabar, melatih kesabaran itu tidak gampang. Melatih kesabaran itu sangat sulit, sangat susah. Itulah kenapa judul yang kita akan ulas pada pagi hari ini adalah menahankan dengan sabar adalah kemenangan yang sejati. Bagaimana nanti kita akan memahami bahwa bisa menahan dengan sabar bisa disebut sebagai pemenang yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita lebih jauh, barangkali kita coba bersama-sama untuk mengerti apa itu kesabaran.
Apa itu sabar? Anda sering mengucapkan enggak? Atau bahkan sering mempraktikkan? Di rumah saya tiap hari belajar sabar, Bante. Apa itu kesabaran? Apakah sabar itu orang kalau makan harus pelan? Apakah sabar itu orang kalau jalan harus pelan? Itu bukan sabar. Itu lemot. Lalu apakah kesabaran itu dan bagaimana kita sebagai umat Buddha melatih diri di dalam kesabaran? Akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita hidup di zaman yang apa-apa serba cepat. Kita hidup di zaman modern yang ditandai dengan kecepatan arus informasi dan lain sebagainya. Karena kita hidup di zaman yang serba cepat, maka tidak jarang atau nanti lama-kelamaan kalau kita tidak waspada akan terbentuk satu mental, satu kebiasaan, satu karakter yang maunya serba cepat. Anak-anak begitu ya, karena terbiasa cepat, nanti ketemu yang nonton film ada buffering sedikit, sudah kesel. Pesan makanan lemot sedikit, lambat sedikit, sudah kesel. Kenapa? Karena mentalnya terbiasa pada yang cepat dan instan. Gitu ya. Maka kalau tidak waspada di satu sisi, kemajuan zaman ini adalah satu kemudahan. Itu dampak positif. Dan kita harus setuju. Bisa jadi jurnalis. Betul ya? Anda di jalan ketemu orang kecelakaan, ketemu apa, Anda foto, Anda rekam, kasih narasi, diunggah, beres. Jadi narasi, jadi berita. Kalau dulu yang bisa mengunggah berita itu hanya ya orang-orang pers yang punya kartu tanda anggota. Sekarang setiap orang bisa jadi wartawan. Setiap orang bisa jadi jurnalis. Dan Bante ingin sampaikan juga karena beberapa waktu yang lalu kita cukup dirisaukan dengan aksi demonstrasi begitu ya. Yang awalnya sebetulnya juga adem, yang awalnya juga damai seperti umumnya orang demonstrasi begitu. Tetapi semakin hari justru semakin mencekam. Diperparah oleh apa? Oleh konten di media sosial. Konten di media sosial yang diunggah, kalau kita tidak hati-hati, kadangkala didesain seolah-olah itu adalah bagian dari rasa empati, rasa simpati. Tapi kalau tidak hati-hati dalam situasi seperti itu, batin kita akan panas. Kemudian dikasih berita, dikasih konten yang bukannya membuat adem, bukannya membangkitkan optimisme, justru membuat kita menjadi pesimis. Justru membuat kita menjadi semakin marah. Gitu ya. Maka Bante ingin sampaikan bahwa sebagai umat Buddha kita diajarkan untuk menjadi saintis, ilmuwan. Ya. Ini beruntungnya kita menjadi umat Buddha. Ajaran Buddha itu pada dasarnya lebih dari sekadar agama. Agama itu adalah sistem kepercayaan antara manusia dengan Tuhan, begitu ya. Tetapi ajaran Sang Buddha adalah lebih dari itu. Maksudnya, kalau beberapa ajaran spiritual itu mengajarkan bagaimana kita ya sudah menerima, begitu ya,
Ajaran Buddha mengajarkan kita supaya kita membuktikan sendiri. Maka yang ingin Bante sampaikan adalah jangan percaya begitu saja dengan konten di media sosial. Karena kalau kita tidak hati-hati, mohon maaf ya, masyarakat kita itu lebih banyak yang gampang percaya daripada yang kritis. Lebih banyak yang ikut tren, yang FOMO daripada yang double check, recheck. Ada orang-orang pakai apa itu? Foto profil apa itu pink gitu ya. Apa brief pink apa itu? Ikutan. Masyarakat kita itu gampang FOMO. Masyarakat kita itu gampang ikut-ikutan. Masyarakat kita itu gampang percaya dan kuantitas jumlah masyarakat yang gampang percaya itu lebih banyak daripada yang kritis. Mudah-mudahan umat Buddha mengikuti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha yaitu ehi pasiko. Bante ingin sampaikan, kita itu sebagai umat Buddha diajarkan untuk berpikir ala ilmuwan. Siapa di sini yang sedang kuliah atau yang pernah kuliah? Oke, cuma 2 orang. Ya, pada waktu kuliah untuk bisa dinyatakan lulus dan mendapat gelar, Anda harus mengerjakan tugas akhir. Kalau S1 itu skripsi, kalau S2 itu tesis, S3 itu disertasi, begitu ya. Nah, untuk bisa mendapat gelar Anda harus mengerjakan itu. Nah, kalau Anda mengerjakan skripsi misalkan, itu diawali di bab 1, itu tentang apa? Bab 1 itu isinya apa? Pendahuluan. Pendahuluan isinya latar belakang. Setelah latar belakang masalah baru ya tergantung kampus, identifikasi masalah. Baru apa? Rumusan masalah. Setelah rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian. Dan sebelum lanjut ke bab berikutnya, biasanya Anda disuruh mengajukan apa? Hipotesis. Betul ya? Hipotesis 1 seperti ini, misalkan dalam 1 gelas ini. Hipotesis 1 dalam 1 gelas ini, dalam air 1 gelas yang ada di dalam 1 gelas ini tidak ada bakterinya. Begitu ya. Hipotesis kedua, dalam 1 gelas ini, dalam air yang diletakkan dalam 1 gelas ini terdapat bakteri. Begitu ya. Nah, cara berpikir ilmuwan itu tidak percaya begitu saja. Makanya mengajukan hipotesis. Setelah mengajukan hipotesis baru diuji secara teoritis maupun empiris. Gitu ya. Nah, setelah diuji, dari hasil pengujian baru disimpulkan. Dari pengujian, berdasarkan hasil pengujian secara teoritis dan empiris, ditemukan bahwa dalam segelas air ini terdapat bakteri. Gitu ya. Nah, itu hasil pengujian. Umat Buddha juga sama. Diajarkan oleh Sang Buddha kepada suku Kalama bahwa jangan percaya begitu saja terhadap desas-desus, terhadap tradisi dan lain sebagainya, gitu ya. Hanya ketika kamu dapat membuktikannya dan itu membawa manfaat, silakan diikuti. Sementara di luar sana banyak ajaran yang mengatakan ya sudah percaya saja, ajaran Buddha tidak, gitu ya. Nah, poin penting yang ingin Bante sampaikan dari analogi ini adalah kita hidup di zaman yang semuanya akses informasi kita bisa dapatkan setiap saat dengan cepat dari mana saja. Dan dari situ kadang-kadang bisa memicu amarah kita.
bisa memicu kekesalan kita. Maka dari itu ketika mendapat informasi, saring dulu sebelum sharing. Tahan diri. Mau ikut-ikutan yang begini, tahan, cek dulu. Tahan. Ketahanan itulah yang disebut sebagai kesabaran. Ya. Dan kalau Anda mau melihat di buku juga dijelaskan apa itu kesabaran. Kesabaran kata lainnya adalah ketahanan atau ketabahan. Lebih dari 2600 tahun yang lalu, Guru Agung kita telah mengajarkan kepada 1250 orang kinasawa nasihat yang salah satunya berbunyi, Kanti paramang tapo titika. Ketahanan, ketabahan adalah cara melatih batin terbaik. Ya. Jadi menghadapi kehidupan yang serba tidak gampang, serba tidak mudah, yang tidak pasti, kita butuh satu sikap batin yang kuat. Kita butuh mental yang tangguh. Lalu kalau Anda bertanya, Bante, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki batin yang kuat, mental yang tangguh? Ya latihan. Latihannya apa? Latihan sabar. Maka diajarkan oleh Sang Buddha, cara melatih batin yang paling baik itu adalah dengan kesabaran. Kalau Anda menjadi orang yang sabar, Anda akan menjadi orang yang tahan. Kata lain, kesabaran itu adalah kekuatan. Kalau Anda menjadi orang yang sabar, Anda menjadi orang yang kuat. Kata lain, tahan itu adalah kuat. Cuaca panas, Anda keluar rumah bisa tahan, Anda kuat. Cuaca dingin, Anda bisa tahan, kuat. Dan itulah kesabaran. Seperti ini juga duduk, ya. Duduk mendengarkan tamu di sana, Bante ceramahnya lama, nggak selesai-selesai. Kaki saya sudah kesemutan. Anda bisa tahan, berarti Anda kuat. Kalau Anda bisa menahan, berarti Anda adalah orang yang sabar, dan itulah kesabaran. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu kesabaran? Kesabaran adalah kemampuan di dalam menahan gejolak yang dihadapi dari semua keadaan dengan pengertian yang benar. Dengan penuh pengertian, yaitu kebijaksanaan. Ya, diulangi. Kesabaran adalah kemampuan dalam menahan semua gejolak dari apa yang dihadapi, dari segala keberadaan dengan penuh pengertian, yaitu kebijaksanaan. Itulah kesabaran. Jadi kesabaran ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang kuat. Orang yang sabar, dia akan tahan. Orang yang sabar, dia akan kuat. Orang yang sabar, dia akan tabah. Karena tabah, maka tidak akan gampang patah. Dia memiliki mental yang tangguh, tidak mudah runtuh, tidak mudah mengeluh, tidak rapuh. Itulah kesabaran. Dan itulah yang kita butuhkan dan sangat kita butuhkan di kehidupan yang semakin kompleks dinamikanya ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, maka orang yang sabar, kata lainnya itu adalah orang yang lapang dadanya.
Anda sering pernah mendengar orang yang lapang dada begitu ya. Orang yang lapang dada ini kiasan, bukan dadanya lapang atau bidang begitu ya. Lapang dada itu kiasan yang menggambarkan bagaimana orang yang sabar karena lapang maka bisa menahan, memuat emosi yang lebih banyak. Ya, kalau sempit ya tidak bisa nahan emosi begitu. Ya seperti sebuah ruangan misalkan ini begitu ya. Kalau ruangannya sempit nggak bisa muat orang lebih banyak. Tapi kalau ruangannya lebar, luas, lapang, bisa memuat orang lebih banyak. Sama seperti sungai. Kalau sungainya sempit, apalagi dangkal, begitu ada hujan tidak begitu lama, sudah apa? Penuh, kemudian meluap. Kita juga sama. Kalau dadanya sempit, tidak sabaran, ada emosi sedikit, tidak mampu nampung, meluap, marah. Begitu mendapat kata-kata kasar, sudah langsung ya ibarat mercon begitu ya, sumbunya pendek, kesulut sedikit langsung meledak. Nah, tetapi orang yang sabar, tahan dulu. Ada kata-kata kasar, tahan dulu. Ya, mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, tahan dulu. Ketemu berita ini begitu di media sosial, tahan dulu untuk share. Jangan-jangan ini provokasi yang dibalut dengan desain simpati. Hati-hati. Kalau kemudian kita ikut-ikutan, kita FOMO, ikut tren, kemudian di-share, bisa-bisa kita menjadi bagian dari yang ikut provokasi. Ya, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menahan diri. Menekan emosi, menahan emosi, itulah kesabaran. Di rumah Anda bisa tahan diri. Hubungan suami istri bisa hancur karena salah satu atau keduanya tidak bisa menahan diri. Nggak bisa menahan, mengendalikan, mengontrol pikirannya. Nggak bisa mengendalikan, mengontrol ucapannya. Tidak bisa mengendalikan, menahan, menekan tindakannya. Di kantor juga sama. Terjadi masalah karena tidak bisa menekan, menahan, mengendalikan pikirannya, ucapannya, tindakannya. Di jalanan lagi bawa motor, bawa mobil juga sama. Apalagi pulang kerja, ini sudah panas, banyak tekanan, banyak kerjaan begitu ya. Sudah panas, begitu di jalanan ada orang nyalip sedikit, sudah bisa muncul amarah. Gitu ya. Anda juga sama. Bapak-bapak di tempat kerja sudah kalut, sudah pening, sudah pusing, banyak kerjaan. Ini sudah panas. Di rumah begitu kesenggol sedikit, nah gampang marah. Istri juga sama. Kalau ini lagi panas, lihat ada yang gak beres sedikit, jadi sensi. Gampang marah. Nah, di dalam keadaan yang seperti ini, yang kita butuhkan adalah ketahanan batin. Batin yang tahan adalah batin yang sabar. Dan kemampuan untuk menahan itulah kekuatan. Menjadi sabar bukan lemah. Menjadi sabar justru adalah kekuatan. Kenapa? Banyak orang di sana yang tidak mampu mengendalikan dirinya. Tidak mampu menahan emosinya. Berarti dia lemah. Sementara kita umat Buddha diajarkan untuk menahan diri. Bante, telinga panas, saya ingin membalas. Tapi kita harus tahan. Bante, bibir saya ini sudah pengen berucap kasar, tahan. Gitu ya. Jadi sudah paham kesabaran? Sudah ya? Oke, nah Bapak Ibu sekalian,
Di dalam kehidupan sosial, di dalam keluarga juga sama. Mempraktikkan kesabaran harus sesuai dengan dhamma. Jangan kemudian menjadikan kesabaran itu untuk pembenaran. Jangan memelintir dhamma itu untuk pembenaran, untuk tujuan pribadi, untuk kesenangan pribadi. Anak-anak misalkan mau sekolah, pagi-pagi dibangunkan. Sudah dibangunkan, tidak bangun-bangun. Mamanya sudah ngomel, mamanya sudah mulai ngomel. Pakai ajaran Sang Buddha untuk pembenaran. Mama, ganti paramang tapo tipika. Atau disuruh apa gitu, lagi asik main game, disuruh ini, disuruh itu. Mama, kesabaran adalah cara melatih batin terbaik. Itu contoh penyalahgunaan, penyalahartian makna dari kesabaran. Apalagi digunakan untuk kepentingan pembenaran secara pribadi. Di dalam dhamma ada yang disebut sebagai dhammanu dhammapatipati. Mempraktikkan dhamma, melaksanakan dhamma sesuai dengan apa adanya dhamma itu. Tidak dipelintir, apalagi untuk kepentingan pribadi, untuk pembenaran. Ya, melaksanakan sesuai dengan kebenarannya. Gitu, ya. Dan itulah kesabaran. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kadang-kadang ya kalau di sini mungkin bisa kita bicara kesabaran, mungkin bisa ditanya apa artinya kesabaran, begini. Bisa sabar, bisa tahan 5 menit lagi, bisa Bante, gitu ya. Begitu di luar di sini diajak ngomongin kesabaran, yang diingat bukan ajaran Sang Buddha. Kalau bicara tentang kesabaran, bukan ingat ganti paramang tapo tipika, bukan. Tapi yang diingat, Bante, kan kesabaran itu ada batasnya. Bukan kesabaran itu adalah cara melatih batin yang terbaik yang diingat. Justru yang diingat adalah Bante, sesabar-sabarnya orang, kan sabar itu ada batasnya. Ya, sabar ada batasnya yang membatasi Anda sendiri. Kalau kesabaran tidak ada batasnya. Tapi sabarnya tiap-tiap orang itu bergantung pada bagaimana dia melatih dirinya untuk bisa bersabar. Contoh, di Jakarta itu sungai-sungai setiap tahun nanti rajin dikeruk, dinormalisasi. Gitu ya. Jadi supaya apa? Kalaupun dia sempit, jadi jangan sampai dangkal. Begitu ada kotoran-kotoran batin dikeruk supaya apa? Memuat emosi lebih banyak. Gitu ya. Nah ini latihan. Perlu latihan. Makanya tadi ada orang bilang kadang menahan sabar gak gampang Bante. Betul. Menahan sabar atau memiliki kesabaran itu perlu latihan. Dan latihan sabar itu adalah cara melatih batin yang terbaik. Kenapa dikatakan terbaik? Karena dengan kesabaran inilah yang akan mengarahkan kita pada akhir dari penderitaan. Ya, nah sekarang Bante ingin sampaikan ada satu khotbah Sang Buddha, Anda bisa temukan di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 Sutta ke-215. Namanya adalah Padhama Akhanti Sutta, ketidaksabaran. Ada 5 dampak atau ada 5 bahaya dari orang yang tidak sabaran. Apa? Yang pertama, dia tidak disenangi oleh banyak orang. Kalau Anda tidak sabaran,
Biasanya kalau orang tidak sabaran itu ngomongnya ketus, gitu ya. Nah kalau dia diajak bergaul, dia nggak sabaran, gampang marah, ya orang lain nggak suka. Besok-besok kalau nongkrong nggak usah diajak, gitu ya. Nah itu bahayanya. Kemudian yang kedua, gampang nyimpan dendam atau ia memiliki banyak permusuhan. Kenapa? Karena dia gampang marah, gampang tersinggung, sensi, gitu ya. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, ditumpuk, akhirnya dia nyimpan dendam. Nah itu bahaya yang kedua. Bahaya yang ketiga adalah ia memiliki banyak kesalahan, artinya dia ceroboh. Kenapa? Karena begitu mendapat stimulus, dia tidak bisa menahan diri, tidak ada kesabaran, nggak bisa tahan, dia langsung reaktif. Karena reaktif tidak ditahan dulu, pikirannya tidak jernih mengambil keputusan, akhirnya dia jadi ceroboh. Alih-alih yang dilakukan itu adalah hal yang benar, karena dia tidak bisa tahan dulu, hal yang dilakukan membuat dia menjadi menyesal. Ya, itu bahaya yang ketiga. Bahaya yang keempat adalah ia meninggal dengan kebingungan. Dengan kata lain, batinnya gelisah. Kenapa? Orang yang tidak sabaran itu dipenuhi oleh emosi yang negatif. Gampang marah, gampang ngambek, tidak suka, jengkel, semuanya ngumpul di sini. Kalau semuanya emosi negatif ngumpul, batinnya tenang atau gelisah. Gelisah. Penuh kebingungan, ya. Kemudian yang kelima, bahayanya adalah dengan hancurnya jasmani, ketika meninggal dia terlahir di alam menderita. Jelas, karena dia tidak bisa menahan diri, tidak bisa menekan emosi, tidak bisa menahan gejolak, akhirnya muncul meluap dalam bentuk ucapan yang kasar, kemudian juga tindakan yang merugikan. Kalau sudah merugikan, akibatnya ketika meninggal lahir kembali di alam menderita. Gitu ya. Itu adalah 5 bahaya atau 5 dampak dari ketidaksabaran. Dan sekarang ada 5 manfaat dari kita melatih kesabaran. Ini juga lanjutan dari sutta yang sama, Padhamma Akanti Sutta. Jadi kebalikan manfaatnya, orang yang sabar disenangi oleh banyak orang. Bersosialisasi, kalau Anda jadi orang yang sabar, dia sabaran. Seneng. Kalau Anda bergaul dengan orang yang gampang marah, gampang tersinggung, rasanya gimana? Gak nyaman. Kita punya teman, ya dia sabaran. Ya kita seneng. Maka yang pertama, manfaatnya adalah disenangi oleh banyak orang. Yang kedua, kalau bahayanya yang kedua tadi dia gampang menimbun permusuhan atau menyimpan dendam, manfaat dari melatih kesabaran adalah dia tidak gampang menyimpan dendam. Kenapa? Tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah, bisa menahan. Ya, ibarat batu karang diserang badai, ombak dia tahan. Makanya batu karang dipersonifikasikan sebagai sosok orang yang tangguh, orang yang kokoh, orang yang bisa tahan. Diserang dari sana, diserang dari sini. Dan itulah manfaat dari Anda juga menjalankan berkah utama.
yang di dalamnya juga ada khanti. Manfaatnya adalah buddhasa loka dhammehi citang yasana kampati asokang wirajang kemang. Meskipun disinggung oleh hal-hal duniawi, citang yasana kampati, batin tak tergoyahkan, asokang tiada sedih, wirajang tanpa noda, kemang penuh damai. Ya, itu yang kedua. Kemudian manfaat yang ketiga, ia tidak memiliki banyak kesalahan. Kalau yang ketiga tadi bahayanya adalah ceroboh, manfaatnya adalah yang nggak banyak salah karena bisa menahan diri. Lebih baik menahan diri daripada melakukan tapi endingnya nanti salah, rugi, menyesal. Lebih baik tahan dulu. Ya. Yang keempat, batinnya tenang, tidak gelisah, tanpa kebingungan. Dan yang kelima, ketika meninggal dengan hancurnya jasmani, orang yang memiliki kesabaran akan terlahir di alam yang bahagia. Ya. Sebagai penutup, Bapak Ibu, saudara sekalian, satu khotbah Sang Buddha ada di dalam Sangyutta Nikaya, kelompok 7, sutta ketiga. Namanya adalah Asurindaka Sutta. Khotbah ini merupakan interaksi antara Sang Buddha dengan seorang Brahmana bernama Asurindaka. Ketika Sang Buddha berada di Rajagaha di Weluwana, ada seorang Brahmana dari suku Bharadwaja bernama Asurindaka. Dia mendengar orang dari suku Bharadwaja, temannya yang sesuku dengan dia, menjadi petapa di bawah bimbingan, di bawah pimpinan Sang Buddha Gautama. Mendengar itu dia marah, dia murka. Karena dia murka, kemudian dia ingin mencari Sang Buddha. Dia mendatangi Sang Buddha, kemudian dia mencerca, mencaci, memaki, menghujat Sang Buddha. Setelah dia selesai ngomong, dia selesai berteriak-teriak begitu, Sang Buddha tetap diam. Melihat Sang Buddha diam, dia bilang, "Engkau kalah, petapa. Engkau kalah." Sang Buddha menjawab, "Si dungu merasa kemenangan diperoleh ketika dengan ucapan yang kasar dia berteriak. Tetapi orang yang mengerti menahankan dengan sabar adalah kemenangan yang sejati." Jadi, Bapak Ibu, saudara sekalian, lebih dari 2600 tahun yang lalu, Guru Agung kita telah memberi nasihat yang sungguh luar biasa, yang menjadi jalan untuk bisa mencapai akhir dari penderitaan. Melatih diri untuk memiliki kesabaran, ketahanan, ketabahan adalah cara melatih batin yang terbaik. Dengan bisa menahan diri, maka kita disebut sebagai pemenang yang sejati. Kenapa? Karena menahan diri pada dasarnya kita sedang melawan musuh yang ada di dalam diri kita sendiri, terutama adalah kebencian. Di dalam salah satu khotbahnya Sang Buddha menyebut, meskipun seseorang dapat menaklukkan beribu-ribu musuh dalam beribu pertempuran, akan tetapi pemenang sejati, penakluk sejati adalah ia yang dapat menaklukkan dirinya sendiri.
ya. Jadi Bapak Ibu, kalau diajak berlatih sabar, ya jangan ngomel. Sabar itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang tahan. Sabar itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang memiliki batin yang kuat. Sabar itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang memiliki mental yang tangguh, sehingga tidak rapuh, tidak gampang runtuh, tidak mudah patah, tidak mudah mengeluh. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti, dapat dipahami, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ini bisa membimbing kita di dalam jalan Dhamma, sehingga cepat atau lambat kita dapat mencapai akhir dari samsara. Akhir kata, sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.